Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel atau yang disingkat dengan SPTDP. Biasanya terbagi atas dua, yaitu yang linear kuadrat dan yang kedua adalah kuadrat-kuadrat. Harap diperhatikan pembahasan berikut. Kita masuk bagian yang A, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel yang biasa disingkat dengan SPTLK-DP. Sistem pertidaksamaan artinya dia tidak berdiri sendiri, lebih dari suatu pertidaksamaan. Kita tahu bentuk tersebut suatu pertidaksamaan, yaitu dilihat dari tanda ketaksamaannya. Tanda ketaksamaan terbagi atas 4, yaitu lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan. Linear kuadrat artinya salah satu pertidaksamaan ada yang berbentuk linear dan ada satu yang berbentuk kuadrat. Linear berarti dia suatu pertidaksamaan yang berbanding lurus, sedangkan pertidaksamaan kuadrat berarti salah satu variabel, yaitu pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 2. Jika dua variabel, berarti paling banyak yaitu terdiri dari dua buah variabel yang berbeda. Untuk bentuk umum pertidaksamaan kuadrat dua variabel, atau disingkat dengan PTKDP, itu terbagi atas 4, sesuai dengan tanda ketaksamaannya tadi. Yang pertama untuk AX pangkat 2 ditambah BY pangkat 2 ditambah CX ditambah DY ditambh E lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, AX pangkat 2 ditambah BY pangkat 2 ditambah CXY ditambah DY ditambh E lebih besar dari 0. Yang ketiga, AX pangkat 2 ditambah BY pangkat 2 ditambah CXY ditambah DY ditambah E lebih kecil atau sama dengan 0. Dan yang keempat, ketaksamaan yang terakhir, yaitu AX pangkat 2 ditambah BY pangkat 2 ditambah CXY ditambah E lebih kecil dari 0. Untuk keterangan masing-masing A, B, C, D, dan E-nya, itu adalah elemen atau anggota bilangan real. Sedangkan untuk variabel yang lain, yaitu X dan Y-nya, itu merupakan variabel yang berada pada pertidaksamaan tersebut. Pada SPTLK-DP, itu memiliki pembatas, dalam artian kamu bisa tahu mana perbandingan antara garis lurus ataupun kurvanya. Jika garis lurus tadi itu adalah linear kuadratnya, biasa bentuknya seperti AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, atau juga bisa berbentuk Y sama dengan MX ditambah C. Sedangkan untuk yang pertidaksamaan kuadratnya, biasa itu dilihat dari bentuk pertidaksamaan kurvanya. Seperti bentuknya AX pangkat 2 ditambah BY pangkat 2 ditambah CXY ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Jika diperhatikan dari bentuk umum SPTLK-DP tadi, berarti kita akan mencari suatu titik-titik tertentu pada suatu grafik koordinat kartesius. Pada grafik penyelesaian untuk SPTLK-DP, itu terdiri atas himpunan titik-titik yang mewakili semua penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Artinya kita akan mencari lebih dari satu titik tertentu yang nantinya akan kita hubungkan sehingga membentuk suatu tempat atau daerah penyelesaian. Nah, himpunan titik-titik ini disebut dengan daerah himpunan penyelesaian atau disingkat dengan DHP. Untuk menggambar kurva pembatas pada DHP ini, ada beberapa aturan tertentu tergantung dari tanda ketaksamaannya. Untuk yang A, pertidaksamaan dengan tanda lebih besar atau lebih kecil, kurva pembatasnya digambar dengan garis putus-putus. Sedangkan yang B, jika pertidaksamaan dengan tanda lebih besar atau sama dengan, atau lebih kecil atau sama dengan, kurva pembatasnya digambar dengan garis penuh. Berarti nanti kita perhatikan tanda ketaksamaan yang ada pada soal yang kita bahas nanti. Langkah-langkah untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP-nya dari SPTLK-DP yang sudah ditentukan. Yang pertama, yaitu menentukan titik potongnya. Yang kedua, menetapkan daerah himpunan penyelesaian atau DHP-nya. Dan yang ketiga, baru melukis atau membuat sketsa daerah himpunan penyelesaian DHP pada suatu grafik koordinat kartesius.
Supaya lebih memahami bagaimana cara menentukan DHP dari SPTLKDB, maka perhatikan cara penyelesaian dari contoh soal berikut. Sampel, lukislah DHP dari sistem pertidaksamaan garis lurus dan parabola. Pertidaksamaan yang pertama, yang lebih besar atau sama dengan X pangkat 2, dan pertidaksamaan yang kedua, yang lebih kecil dari 3X ditambah 10. Hal pertama yang mesti kamu pastikan, apakah bentuk soal ini termasuk dalam SPTLKDB. Nah, karena pada soal ada tertulis garis lurus dan parabola, maka materi ini berhubungan dengan linear kuadrat dua variabel. Jadi kita bisa menentukan langkah-langkah cara penyelesaian untuk mencari suatu DHP dari SPTLKDB. Cara penyelesaiannya, pertama, sebelum kita memasuki langkah-langkahnya, kita rubah dulu tanda ketaksamaan menjadi tanda kesamaannya, supaya memudahkan kita untuk pengoperasian hitungnya. Untuk pertidaksamaan pertama yang lebih besar atau sama dengan X pangkat 2, maka kurva pembatasnya itu merupakan garis penuh sesuai dengan ketentuan yang ada pada DHP-nya tadi. Maka diperolehlah untuk persamaannya Y sama dengan X pangkat 2. Kemudian Y lebih kecil dari 3X ditambah 10. Kurva pembatasnya merupakan garis putus-putus sesuai dengan tanda ketaksamaannya lebih kecil. Sehingga diperoleh untuk persamaannya Y sama dengan 3X ditambah 10. Jika sudah kita rubah menjadi bentuk persamaan, maka sekarang kita bisa menerapkan langkah-langkah untuk menentukan DHP-nya. Yang pertama tadi adalah menentukan titik potong. Menentukan titik potong, jika diperhatikan dari dua buah persamaan ini, maka kita harus menyatukannya supaya nanti kita memperoleh suatu bentuk persamaan kuadrat. Karena jika diperhatikan dari dua persamaan ini, terdapat salah satu variabel yang memiliki pangkat tertingginya 2. Sehingga jika disatukan, maka diperolehlah suatu bentuk persamaan X pangkat 2 sama dengan 3X ditambah 10. Supaya menjadi suatu bentuk persamaan kuadrat, maka otomatis di sebelah kanan kita habiskan atau jadikan semua yang di sebelah kanan itu bernilai 0. Supaya 3X ditambah 10 habis, bagaimana? Sebelah kiri dan kanan sama-sama dikurangkan dengan 3X dikurang 10, sehingga diperoleh X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 10 sama dengan 3X ditambah 10 dikurang 3X dikurang 10. Sampai pada langkah yang terakhir tadi, untuk yang di bagian sebelah kiri, itu tidak perlu kita operasi hitungkan, karena masing-masing bentuknya itu berbeda. Sedangkan yang di sebelah kanan, 3X dikurang 3X nilainya 0, 10 dikurang 10 juga nilainya 0. Sehingga untuk yang di sebelah kanan, semua nilainya adalah 0. Sehingga kita peroleh untuk bentuk persamaan kuadratnya, pangkat 2 dikurang 3X dikurang 10 sama dengan 0. Bentuk persamaan kuadrat tidak bisa kita langsung cari nilai pengganti untuk variabel X-nya. Maka kita mesti memfaktorkannya terlebih dahulu. Cara memfaktorkannya pernah sudah diajarkan waktu SMP yang lalu, yaitu 2 angka jika ditambah, hasilnya adalah yang di tengah. Di tengah itu yang maksudnya yang di sebelah kiri, sebelah tanda sama dengan, yaitu negatif 3. Kemudian jika 2 angka dikali, itu hasilnya adalah negatif 10. Maka jika dioperasikan atau dicari nilai penggantinya, diperolehlah dua angka yang sama tersebut adalah negatif 5 dan 2. Jika dioperasi hitungkan, negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3, kemudian negatif 5 dikali 2 dapat sama dengan negatif 10. Sudah dapat dua angka yang kita gunakan untuk pemfaktorannya, maka bentuk pemfaktorannya adalah X dikurang 5 dikali dengan X ditambah 2 sama dengan 0. Sekarang bentuknya bisa kita pecah satu persatu. Kita ambil masing-masing dalam tanda kurungnya, supaya nanti kita dapat salah satu nilai pengganti untuk variabel X-nya. Untuk yang pertama, X dikurang 5 sama dengan 0. Kita mencari nilai pengganti untuk variabel X-nya, supaya negatif 5 habis. Maka kedua ruas sama-sama kita tambahkan dengan 5. Sehingga diperoleh X dikurang 5 ditambah 5 sama dengan 0 ditambah 5. Operasi hitungkan dulu yang sebelah kiri. Negatif 5 ditambah 5 nilainya 0 atau habis. Sisanya adalah variabel X-nya. Kemudian sama dengan sebelah kanan 0 ditambah 5 dapatlah hasilnya 5. Dapatlah untuk X yang pertama itu sama dengan 5. Atau yang keduanya kita ambil lagi untuk
2 sama dengan 0. Kita mencari nilai pengganti variabel X supaya 2-nya habis, maka kedua ruas sama-sama dikurangkan dengan angka 2. Sehingga diperoleh X ditambah 2 dikurang 2 sama dengan 0 dikurang 2. Operasi tekan dulu yang sebelah kiri. 2 dikurang 2 nilainya 0, sisanya adalah variabel X sama dengan 0 dikurang 2, dapatlah hasilnya negatif 2. Dapatlah X-nya yang kedua, itu sama dengan negatif 2. Kita sudah dapat nilai pengganti untuk X-nya. Karena tadi menentukan titik potong, artinya kita harus mencari tahu titik koordinatnya yang berada pada grafik koordinat kartesius. Pada grafik koordinat kartesius, titik koordinat itu disimbolkan dengan variabel pengganti X dan Y-nya. Berarti kalau kita sudah dapat yang X-nya, sekarang cara mencari yang Y-nya bagaimana? Maka kita bisa mencari nilai pengganti Y-nya dengan mensubstitusikan atau memasukkan masing-masing X yang diketahui tadi ke fungsi yang ada pada soal. Kita ambil fungsi yaitu fungsi garis lurusnya diperoleh. Untuk X yang sama dengan 5 terlebih dahulu, kita masukkan ke fungsi persamaan garis lurusnya Y sama dengan X pangkat 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan ganti X-nya dengan 5, pangkat 2-nya tetap. Kita operasikan yang sebelah kanannya terlebih dahulu. 5 pangkat 2 itu maksudnya 5 dikali 5, sehingga diperolehlah untuk Y-nya sama dengan 25. Dapat Y yang pertama. Sekarang kita cari yang untuk Y, nilai pengganti untuk X-nya sama dengan negatif 2. Masukkan X-nya sama dengan negatif 2 ke fungsi garis lurusnya, sehingga diperoleh Y sama dengan X pangkat 2, ganti dengan X-nya dengan negatif 2, pangkat 2-nya tetap. Negatif 2 pangkat 2 itu maksudnya negatif 2 dikali negatif 2, hasilnya adalah 4. Jadi untuk Y-nya yang kita peroleh yang kedua adalah sama dengan 4. Maka untuk titik potong atau titik koordinat yang diperoleh dari masing-masing nilai yang sudah diketahui X dan Y-nya, kita pasangkan untuk titik koordinat yang pertama itu 5 dan 25, dan titik koordinat yang kedua yang kita peroleh adalah negatif 2 dan 4. Kita masuk langkah yang kedua, yaitu menetapkan daerah himpunan penyelesaian atau DHP-nya. Nah, sebelum kita mengetahui daerah himpunan penyelesaiannya, perhatikan dulu not atau catatan berikut. Lihat koefisien untuk variabel Y atau Y pangkat 2. Jika nilainya lebih besar dari 0, maka tandanya itu bernilai positif. Sedangkan jika nilainya lebih kecil dari 0, maka tandanya itu bernilai negatif. Kemudian, lihat tanda pertidaksamaan pada soalnya. Jika tandanya lebih besar atau sama dengan, maka tandanya itu bernilai positif. Sedangkan jika tandanya lebih kecil atau sama dengan, maka tandanya bernilai negatif. Nah, sekarang kita bisa menentukan masing-masing untuk nilai, apakah dia bernilai positif ataupun negatif di masing-masing daerahnya. Yang pertama, lihat pertidaksamaan dari soal tadi, yaitu pertidaksamaan Y lebih besar atau sama dengan X pangkat 2. Kita lihat koefisien di depan variabel Y-nya. Di sini koefisiennya adalah angka 1. Angka 1 itu nilainya lebih besar dari 0, maka untuk tandanya itu bernilai positif. Sudah selesai, sekarang kita lanjut ke tanda pertidaksamaannya. Pada tanda pertidaksamaannya, di sini kita lihat tandanya lebih besar atau sama dengan, maka untuk tanda lebih besar atau sama dengan, maka kita peroleh juga tandanya bernilai positif. Sehingga positif dikali positif, hasilnya sama dengan positif. Maka untuk daerah himpunan penyelesaian nanti yang kita arsir, yaitu di bagian atas kurva, Y sama dengan X pangkat 2-nya. Kita lihat lagi pertidaksamaan yang kedua. Y-nya lebih kecil dari 3X ditambah 10. Lihat koefisien di depan Y-nya. Ini adalah angka 1. Nah, angka 1 lebih besar dari 0. Maka tandanya itu bernilai positif. Kemudian, untuk tanda ketaksamaannya, ini lebih kecil. Jika tandanya lebih kecil tadi, maka untuk tanda pertidaksamaannya itu bernilai negatif. Maka positif dikali negatif, hasilnya adalah sama dengan negatif. Sehingga letaknya nanti yang diarsir batasannya adalah di bawah garis Y sama dengan 3X ditambah 10.
Kita masuk langkah yang ketiga, yaitu melukis atau membuat sketsa daerah himpunan penyelesaian atau disingkat dengan DHP-nya. Berdasarkan pada ketentuan langkah 1 dan langkah 2, kita sudah memperoleh titik koordinat atau titik potong dan juga kita memperoleh beberapa ketentuan untuk menetapkan daerah himpunan penyelesaiannya. Semua yang ada pada langkah 1 dan langkah 2 kita masukkan pada grafik koordinat kartesius. Pada grafik koordinat kartesius dilalui oleh dua buah sumbu. Yang pertama sumbu X dan yang kedua adalah sumbu Y. Sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar, kemudian sumbu Y itu adalah sumbu yang tegak lurus. Pada gambar, kalian bisa lihat kedua sumbu tersebut adalah yang berwarna merah. Setelah kalian membuat grafik koordinat kartesius, sekarang kita bisa memasukkan masing-masing titik koordinat yang diperoleh dari langkah yang pertama tadi. Langkah yang pertama tadi, untuk titik koordinat yang pertama itu adalah 5 dan 25. 5 adalah sumbu X yang positif, 25 adalah sumbu Y yang positif. Sehingga posisi untuk yang X sama dengan 5 itu di sebelah kanan dan Y sama dengan 25 itu bagian atas. Jika dihubungkan, dapatlah titik koordinat yang berwarna biru tua ini. Nah, untuk selanjutnya, titik koordinat yang kedua yaitu negatif 2 dan 4. Negatif 2 adalah sumbu X-nya dan 4 adalah sumbu Y-nya. Negatif 2 itu bernilai negatif, berarti dia berada di posisi sebelah kiri untuk sumbu X-nya. Kemudian yang P-nya itu adalah positif, yang angka 4-nya itu adalah positif, maka letaknya itu di bagian atas sumbu Y-nya. Jika dihubungkan, maka untuk titik koordinat negatif 2 dan 4, dapatlah yang berwarna hijau ini. Setelah dapat titik koordinatnya yang berwarna biru tua dan yang berwarna hijau ini, maka bisa kita hubungkan. Yang pertama kita tentukan dulu yang mana bagian kurvanya. Karena pada soalnya tadi, yang pertama diketahui pertidaksamaan Y lebih besar atau sama dengan X pangkat 2, ini adalah kurvanya. Atau bisa juga disebut dengan kurva parabola yang terbukanya nanti ke atas. Nah, jika dilihat, dari bentuk yang kurvanya jika dihubungkan, ini adalah yang berwarna oranye ini. Bisa juga kita sebut dengan persamaan Y sama dengan X pangkat 2, karena kita mesti mencari apakah kurva ini merupakan garis penuh atau garis putus-putus, itu berdasarkan dari tanda ketaksamaannya tadi. Jika dilihat, ketentuan yang awal sebelum langkah 1 dan langkah 2 sudah ditetapkan untuk kurva pembatasnya itu merupakan garis penuh. Makanya yang berwarna oranye ini merupakan garis penuh untuk kurva parabola yang terbuka ke atas. Nah, setelah kita menentukan kurvanya yang mana, sekarang kita menentukan yang mana yang garis lurusnya. Otomatis yang garis lurusnya jika dihubungkan, titik koordinat yang berwarna biru tua dan yang hijau, maka terbentuklah kurva pembatasnya merupakan garis putus-putus. Karena apa? Karena pada soalnya tadi, pertidaksamaan yang kedua, itu Y lebih kecil dari 3X ditambah 10. Karena lebih kecil, jika pada ketentuan materi pembahasannya tadi, maka untuk kurva pembatasnya adalah garis putus-putus. Sehingga diperolehlah garis putus-putus seperti yang ada garis berwarna biru muda ini. Diperolehlah untuk persamaannya yaitu Y sama dengan 3X ditambah 10. Sudah dapat untuk garis lurus dan juga kurvanya, sekarang kita bisa menentukan dengan mudah yang mana daerah himpunan penyelesaiannya. Lihat pada ketentuan pada langkah yang kedua tadi untuk menetapkan DHP-nya. Karena Y lebih besar atau sama dengan X pangkat 2, maka letaknya adalah di atas kurva Y sama dengan X pangkat 2. Bagian atas kurva itu adalah bagian dalamnya, sedangkan bagian luar itu adalah yang posisi bagian luar untuk yang kurva yang berwarna oranye ini. Jika dilihat yang bagian dalam itu adalah bagian atasnya, untuk yang bagian luar itu bagian bawahnya. Jadi diperolehlah untuk yang pertama kita tahu bahwa daerah yang diarsir itu pasti yang otomatis bagian dalam untuk kurvanya. Sekarang lanjut untuk yang bagian garis lurusnya. Untuk bagian garis lurusnya, tadi ketentuannya letaknya adalah di bawah garis Y sama dengan 3X ditambah 10. Nah, di sini ada diberikan petunjuk untuk yang atas garis. Ini ada tulisan yang berwarna biru muda.
ini letaknya otomatis yang di atas garis sesuai dengan tanda panahnya, kemudian letaknya yang di bagian bawah ini sesuai dengan tulisan yang berwarna biru muda ini. Jadi jika ketentuannya di bawah garis, maka sekarang kita bisa mengarsir yang mana yang posisi di atas kurva dan yang di bawah garis. Terlihat pada gambar bahwa untuk daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang diarsir sesuai dengan ketentuan pada langkah yang pertama dan yang kedua. Jadi, pada gambar di HP inilah terbentuklah untuk lukisan atau sketsa daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan garis lurus dan parabola yang berdasarkan dari soal tadi. Pertidaksamaan pertama adalah Y lebih besar atau sama dengan X pangkat 2. Dan pertidaksamaan yang kedua adalah Y lebih kecil dari 3X ditambah 10. Supaya lebih memahami pemahamanmu mengenai pembahasan materi sebelumnya tadi, perhatikan soal berikut. Lukislah di HP dari sistem pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan yang pertama, Y dikurang 15 lebih besar dari negatif 2X. Dan pertidaksamaan yang kedua, Y lebih kecil atau sama dengan X pangkat 2. Harap dikerjakan, perhatikan tenggat atau batas waktu, dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.